Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah yang pertama ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khulafaur Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itu, hadis mengalami perkembangan pesat. Perkembangan ilmu fikih ini berkembang pesat ketika masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, sehingga lahir 4 mazhab besar, yaitu yang pertama Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Yang selanjutnya ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang selanjutnya ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang selanjutnya bidang filsafat, yaitu segala ilmu pada umumnya berasal dari bahasa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Yang selanjutnya yaitu ilmu kimia, kedokteran, dan astrologi dalam ilmu pengobatan yang bersumber pada pengobatan tradisional yang diterapkan Nabi. Di antaranya yaitu mengeluarkan darah dengan gelas atau bekam. Pola pendidikan Islam pada dinasti Umayyah ini, berkembangnya pendidikan Islam tidak lepas dari perluasan wilayah negara Islam yang diikuti oleh para ulama dan guru-guru agama yang juga ikut bersama-sama tentara Islam. Pendidikan berkembang pesat dan bersifat desentrasi. Kajian ilmu yang ada tersebar dan terpusat di kota-kota besar, di antaranya Madrasah Mekah, Madrasah Madinah, Madrasah Basrah, Madrasah Kufah, Madrasah Syam, dan Madrasah Fistat. Pola pendidikan yang berkembang pada masa Umayyah ini sebenarnya sama dengan pendidikan yang berkembang pada masa sekarang. Pendidikan yang ada pada waktu itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Adapun tempat belajar pada waktu itu terbagi menjadi 3, yaitu kutab, masjid, dan majelis sastra. Ada yang tahu kutab itu apa, masjid itu apa, dan sastra itu yang bagaimana? Oke, Ibu akan menjelaskan. Kutab adalah tingkat pertama untuk belajar menulis, membaca atau menghafal Al-Quran, dan mempelajari pokok-pokok dari agama Islam. Di samping itu, murid-murid juga mempelajari tata bahasa Arab, cerita-cerita Nabi, hadis, dan pokok agama. Peserta didik terdiri dari anak-anak dari lapisan sosial manapun. Yang selanjutnya itu masjid. Masjid merupakan pusat pendidikan yang terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pendidikan tingkat menengah kembali mendalami Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Selain itu, murid-murid juga diajarkan kesusastraan sajak, gramatika, bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Selain itu, ada pula majelis sastra yang merupakan tempat berdiskusi membahas masalah kesusastraan dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Dapat Ibu simpulkan bahwa pada pembelajaran hari ini yang bisa kita dapat yaitu perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari peranan ulama-ulama yang begitu giat mempelajari ilmu. Para ulama mendirikan madrasah-madrasah pada tiap-tiap kota. Kecintaan para ulama terhadap ilmu membuat mereka tergerak mempelajari ilmu tidak hanya pada satu ulama, sehingga mereka melakukan pengembaraan ke berbagai tempat untuk menambah ilmu agama. Ulama-ulama yang ada memiliki murid-murid, jadi ketika ulama tersebut wafat, murid-muridnya atau ulama tabi'in akan melanjutkan perjuangan untuk menuntut ilmu tersebut. Begitu juga seterusnya sampai kepada kita sekarang. Dengan adanya interaksi yang baik antara guru dan murid, ini akan menciptakan suatu keharmonisan dalam proses pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Atau Ibu menjelaskan ada yang kurang jelas? Oke.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.